Najwa Sofiatul Faiz, biasa dipanggil Najwa. Nama saya Salsabil Indana, biasa dipanggil Salsa. Maaf ya guys, nanti kalau di tengah-tengah nanti aku ngomongnya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa medok. Jawa asli. Dan biasanya ya ada malu-malunya gitu, anak pondok wajar lah kalau malu-malu kayak gitu. Jaim. Oh ya, kita dari mana? Kita dari SMA Queen Al-Falah. Maju bersama, hebat semua. SMA Queen berani bicara. Ya, keren sekali. Aku dari tadi tuh waktu ngomong sama kamu itu suaranya agak bising. Ini tuh apa sih? Kok itu tuh namanya kan gini enakan. Itu tuh namanya earphone. Bukan. Itu tuh namanya headset. Gitu aja gak tahu. Juga namanya di pondok gak pernah pulang. Emangnya kalau biasanya kalau kamu di rumah gitu ya, dengerin ini itu buat apa sih? Kalau aku tuh pakai kayak gini tuh biasanya tuh buat nonton film, buat dengerin musik kayak gitu. Kalau dengerin musik ya tergantung sih. Tergantung suasana hati ya. Tergantung suasana Emangnya hati. Di pondok bisa dengerin kayak gini? Bisa. Ya ada guru, jangan keras-keras nanti kedengeran. Oh ya, kamu biasanya dengerin kayak gini tuh dengerin apa aja? Kalau dengerin kayak musik-musik kayak gitu sesuai suasana hati aja. Kalau lagi galau ya dengerinnya yang melo-melo. Kalau lagi kasmaran dengerinnya ya yang bikin yang bikin kasmaran. Dari tadi ngomong ya perasaan. Ini kan bulan puasa, harusnya orang itu lemes. Tapi kok dilihat kok lagi kasmaran gitu ya. Ini beda banget orangnya sama orang puasa. Lagi kasmaran ya pasti yang ini. Sok tahu kok orang Indonesia kebanyakan dukun. Tapi ada benernya. Ya kan? Aku gak mungkin salah, kiraan itu pasti bener. Mengingat asmara ya, kamu pernah gak sekali aja ngerasain patah hati, ditinggalin pacar, terus kayak di ghosting sama cowok, kalau gimana gitu? Gak paham aku. Kalau ngomongin di ghosting ya pernah. Kalau ngomongin patah hati ya pernah. Tapi ya sewajarnya aja. Yang namanya seneng sama orang itu wajar. Kok bisa? Kamu itu mestinya maaf ya, pinter banget ngatur antara kamu itu waktunya patah hati, waktunya biasa. Terus itu gimana sih cara jadinya? Emangnya seutuhnya cintamu itu hanya untuk siapa? Aku tuh cinta tuh hanya untuk Allah. Aduh, aku lemes. Gimana ini? Seberapa mahabbahnya sih kamu itu kepada Allah sampai melebihi dari segala-galanya? Gini, kalau ngomongin mahabbah, ibaratnya itu kayak kasih sayang Allah itu 100%. 99% itu kasih sayang Allah, 1% itu cinta yang pada manusia. 1% aja itu udah bisa bikin kebutuhan manusia tercukupi. Kayak gitu luasnya cinta. Berarti dibagi-bagi? Iya. 1%? Iya, buktinya kalau ngomongin bukti cintanya Allah, itu tuh ada banyak. Ya Allah, contoh kecil Allah tuh sayang banget, cinta banget sama aku. Kayak Tuhan aja mau tahu. Terus gini, kalau aku lagi minta kayak doa, ya Allah aku tuh kangen banget sama dia, aku tuh pengen ketemu sama dia, tapi Allah tuh nggak ngabulin doanya. Itu bukan karena Allah tuh nggak sayang sama kita, bukan karena Allah tuh nggak sayang sama kita, tapi karena Allah tuh justru sayang. Allah tuh cemburu sama kita. Karena kalau kita berlebihan cinta sama seseorang itu juga nggak baik. Nanti takutnya melebihi cintanya sama Allah. Berarti Allah itu sangat begitu menjaga perasaannya setiap umatnya. Keren banget. Itu baru bukti kecil ya? Apa coba kalau bukti besar? Kalau bukti besar cintanya Allah itu diturunkannya Al-Quran, terus diutusnya para Rasulullah, terus diciptakannya alam semesta, dilapangkan rezeki, diluaskannya ampunan, terus kayak gitu. Banyak banget ya? Banyak. Padahal itu belum keseluruhan juga, cuma sekilas ya. Kalau mengingat Al-Quran, poin pertama kan tadi Al-Quran. Nah, sebelum kitab Al-Quran itu kan ada kayak Zabur, Taurat, Injil, itu kan sama-sama firman Allah yang turun langsung dari Allah. Tapi kenapa harus diciptakan ada Al-Quran lagi? Kalau sebenarnya tuh kitabnya Allah tuh semuanya tuh sama. Al-Quran itu sebagai penutup, tapi isinya tuh semuanya tuh sama-sama sebagai petunjuk hidup manusia, agar manusia itu nggak kebingungan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Ya nggak kesesat gitu ya. Kayak gini.
Ada dalilnya Allah, firmannya Allah ya. Ya coba kita dengerin. Surat Al-Baqarah ayat 2. Ya keren ya Ini guys, surat Al-Baqarah dengerin ya, diam semuanya. Gimana depannya? Lupa. Coba. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kayak jadi sambut ayat, ini keren juga, anak pondok biasa lah kayak gitu. Tapi ayat ini kayak udah nggak asing ya, biasanya ada di waktu tahlilan, istighosahan, kita biasanya udah dengerin ya kayak gini tuh. Tapi ya bener juga sih ya. Terus mengapa yang diutus itu Rasul? Karena Rasulullah itu dijadikan teladan. Kalau yang diutus aku, yang nggak baik dong. Masa yang diutus aku, orang kayak gini dijadiin teladan. Ya emangnya bisa apa ya? Ya, masa dimasukin dalam sejarah itu ya nggak lucu banget. Nggak lucu banget. Terus kan pada poin ketiga, menurut kamu kan Rasulullah menurunkan petunjuk, memberikan petunjuk. Itu petunjuknya kan berupa rizki bagi kita. Ada nggak sih suatu hal yang tidak, rizki yang tidak bermanfaat? Setauku rizki kan selalu bermanfaat. Ada nggak sih rizki yang nggak bermanfaat? Kalau ngomongin rezeki yang nggak bermanfaat, ada. Rezeki yang nggak bermanfaat itu rezeki yang tidak bisa kita syukuri. Berarti semuanya itu tergantung dengan rasa syukur. Contoh, tadi diciptakannya alam semesta. Nyamuk itu termasuk ciptaan Allah juga kan. Itu juga rezeki. Kok bisa kan kecil banget, berisik. Tuh kayak bencana kalau aku tidur ada nyamuk itu. Nyamuk itu meskipun bikin berisik, kayak alunan musik kayak gitu. Kayak gitu tuh malah justru bikin inspirasi buat manusia, buat obat nyamuk, raket nyamuk, kayak gitu. Padahal itu penggaweane senengane budek nih kuping. Nah, tergantung kita memanfaatkannya aja kayak gimana. Nggak nyangka ya bisa benda sekecil itu ngasih inspirasi. Ingat nyamuk, aku itu seorangnya kan jahit ya, sukanya nemplak sana, nemplak sini, suka nemplakin nyamuk kayak gitu. Terus kalau aku bunuh nyamuk, itu dosa nggak? Nggak semua perbuatan itu dihitung dosa. Ya. Oh, seorang koruptor, contoh, seorang koruptor, terus dukun. Oh, terus orang yang sering nyakitin, orang yang sering ghosting. Aduh, itu parah banget itu. Pokoknya itu gimana? Itu aja dosanya tetap diampuni sama Allah kalau mereka tobat. Berarti harus tobat sesungguh-sungguhnya. Iya. Aku ingat satu hal. Oh ya, dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha taubatan nasuha. Aduh. Kan itu, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah yang sesungguh-sungguhnya, maka tobatmu akan diterima. Berarti kalau kita memang tobat beneran dari hati, kita itu tobatnya pasti akan diterima oleh Allah, bukan begitu? Iya dong. Aduh, keren banget. Aku nggak tahu kalau syukur Allah itu sebesar itu. Apa mungkin ngajiku nggak beneran ya? Kamu tuh kebanyakan tidur kalau ngaji. Jangan cerita kalau tidur, malu aku. Supaya malu-maluin sih. Ya aduh, jadi kan aku udah tahu bukti-buktinya, udah tahu semua hal yang dari kamu sih keren dah, menginspirasi, patut diidolakan. Bukan hanya di SMA Queen, tapi juga di negara nusa dan bangsa. Ya, keren gak sih guys? Terus, mengingat bagaimana cara kita supaya bisa mensyukur nih sama yang dikasih Allah sama kita. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa bersyukur apa adanya? Gini, kebahagiaan yang diberikan Allah itu juga harus disyukuri. Seperti daunnya ya Munif. Ya. Aduh, ada daun-daun. Gini, kebahagiaan tiap orang itu beda-beda. Tapi tergantung gimana kita cara memanfaatkannya, kita cara menikmatinya. Berarti semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Terus juga nggak ada istilah kayak rumput tetangga lebih hijau, itu nggak ada. Cuma di lagu ya berarti? Nah, itu tuh tergantung gimana kita caranya mensyukuri ya? Enggak, caranya kita menanam rumput itu agar menjadi lebih baik itu kayak gimana. Berarti tanamlah rumput itu lebih indah daripada rumput tetangga. Sumpah keren banget, gak nyangka aku bisa ketemu sama anak SMA Queen yang sehebat kamu. Aduh, gak dilakukan lagi nih guys. Keahliannya, agamanya oke. Aku akan udah tanya-tanya, masa kamu gak mau nanyain sih ke aku? Gini, kamu tuh cintanya sama apa? Kalau cinta ya, aku cuma cinta pada satu hal. Apa? Tidur.
Kok tidur? Itu melebihi cintaku bahkan sama lain jenis. Gak ada apa-apanya. Kalau kamu ketemu cowok kasmaran gini-gini yang gak nafsu makan, yang gak gini jadi berbunga-bunga. Kalau aku lagi lapar, tidur. Ngaji kitab, tidur. Ngawas Quran, tidur. Sekolah, tidur. Semua masalah bisa diselesaikan dengan tidur. Enak pola pokoknya. Kamu jangan bosan-bosan aku. Ya udah. Aku jadi ngantuk kalau kayak gini. Ikutan, beneran aku ngantuk. Aku capek juga kayak gini juga. Ngasih kesempatan buat ikut kayak gini. Alhamdulillah ya bisa ikut kayak gini. Ikut kayak gini tuh juga sebuah rezeki. Oh ya, rezeki dari Allah yang patut kita syukuri. Ketemu sama aku itu juga sebuah rezeki. Iya, udah alhamdulillah. Udah sampai di sini dulu, guys. Iya, udah cepat ini ngos-ngosan ini udahan. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.